Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Nurul Ramadhani dari kelas 1013, absen 18, ingin mempresentasikan tokoh Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga. Yang pertamanya yaitu ada biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Said. Beliau lahir pada sekitar abad ke-15 di Kerajaan Majapahit, Jawa Timur, tepatnya di Tuban. Raden Mas Said adalah putra dari Tumenggung Wilatikta, seorang adipati yang berpengaruh pada masa itu. Sejak kecil, Raden Mas Said dikenal sebagai pemuda yang pemberani, cerdas, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Beliau sering membantu rakyat kecil dan memperjuangkan keadilan di tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Raden Mas Said mengalami perubahan spiritual yang mendalam setelah bertemu dengan Sunan Bonang. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam hidupnya, mengantarkan beliau menjadi salah satu wali songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Yang kedua yaitu ada riwayat pendidikan Raden Mas Said. Pendidikan Raden Mas Said dalam ilmu agama dimulai ketika beliau berguru kepada Sunan Bonang. Di bawah bimbingan Sunan Bonang, beliau memperdalam ilmu tauhid, fikih, tasawuf, Al-Quran, dan hadis, serta berbagai ilmu keislaman lainnya. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai sosok yang sangat menguasai budaya Jawa, seperti seni, sastra, dan filsafat. Hal ini memungkinkannya untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Lalu yang ketiga ada metode dakwah Sunan Kalijaga. Metode dakwah Sunan Kalijaga sangat unik dan inovatif. Beliau lebih memilih pendekatan budaya, seni, dan tradisi lokal dalam penyebaran agama Islam. Berikut yaitu beberapa contohnya. Yang pertama ada wayang kulit. Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai Islam, cerita seperti Dewa Ruci dan Petruk Dadi Ratu, mengandung pesan moral dan spiritual yang mendalam. Dengan memadukan cerita pewayangan dengan nilai Islam, beliau berhasil menarik perhatian masyarakat Jawa tanpa menimbul resensi budaya. Yang kedua yaitu ada tembang dan syair. Sunan Kalijaga menciptakan tembang-tembang penuh makna seperti lir-ilir dan tombok ati yang serat akan pesan spiritual dan pengingat tentang pentingnya introspeksi diri serta memperkuat keimanan kepada Allah. Lalu yang berikutnya ada gamelan dan seni musik. Beliau juga menggunakan musik gamelan sebagai sarana dakwah. Tradisi seperti sekaten yang masih diperingati hingga kini merupakan bentuk akulturasi budaya yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad. Lalu yang berikutnya ada simbolisme dan filosofi Jawa. Sunan Kalijaga sering menggunakan simbol-simbol budaya Jawa untuk menjelaskan konsep-konsep Islam yang kompleks. Misalnya penggunaan warna dan bentuk dalam busana tradisional yang memiliki makna spiritual tersendiri. Yang keempatnya ada pengaruh dalam perkembangan Islam di Indonesia. Pengaruh Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam di Indonesia sangat besar. Dengan pendekatan budaya yang lembut dan toleransi, beliau berhasil menyebarkan Islam tanpa merusak budaya lokal. Ini membuat Islam diterima dengan baik di kalangan masyarakat Jawa. Dari kalangan bangsawan hingga rakyat biasa, beberapa peninggalan budaya Islam yang masih bertahan hingga kini seperti upacara grebek maulud, sekaten, dan berbagai tradisi Jawa lainnya adalah bukti nyata dari keberhasilan dakwah beliau. Selain itu, pengaruh Sunan Kalijaga juga terlihat dalam pendekatan masyarakat Jawa tentang Islam yang sangat menekankan pada harmoni, keseimbangan,
dan kehidupan yang penuh makna. Beliau berhasil menciptakan sebuah model dakwah yang humanis dan inklusif, yang tidak hanya memperluas penyebaran agama, tetapi juga memperkuat identitas budaya Nusantara. Kesimpulannya yaitu, dari paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa Sunan Kalijaga adalah sosok penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Dengan metode dakwah yang kreatif dan penuh toleransi dan menghargai kearifan lokal, beliau berhasil menyebarkan ajaran Islam secara damai dan menyeluruh di tanah Jawa. Pengaruhnya masih terasa hingga kini, menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan Islam di Nusantara. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.